Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aditya Ramadan. Halo, nama saya Ahmad Muslim. Halo, saya Ahmad Agung Maulana. Kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem moneter internasional. Pengertian sistem moneter internasional. Dalam ekonomi internasional, dikenal suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem tersebut disebut sebagai sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional dapat diartikan sebagai pengaturan atau kesepakatan formal antar negara terkait nilai tukar dari masing-masing mata uang negara dunia terhadap mata uang lainnya. Sejarah dan perkembangan sistem moneter internasional. Sejarah sistem moneter internasional ini sangat panjang, dimulai dari pasca Perang Dunia Kedua sampai saat ini masih terus berkembang sistem moneter internasional, yaitu ada 5. Yang pertama ada standar emas, yang kedua runtuhnya standar emas, yang ketiga era Bretton Woods, yang keempat berakhirnya sistem Bretton Woods, yang kelima kinerja sistem moneter internasional sejak 1971. Selanjutnya ada sistem penentuan kurs valuta asing. Yang pertama yaitu kurs tetap. Kurs tetap adalah nilai kurs mata uang dalam negeri yang ditetapkan bersara oleh pemerintah terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika berdasarkan standar emas. Artinya pemerintah menjamin mata uangnya dengan emas. Yang kedua yaitu kurs mengambang fleksibel. Kurs mengambang adalah nilai kurs mata uang yang bersara ditentukan oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran mata uang asing. Dengan sistem kurs ini, nilai mata uang dalam negeri akan selalu berubah, bisa naik atau turun terhadap mata uang asing. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Kurs adalah nilai atau harga sebuah mata uang dari suatu negara terhadap mata uang negara lain. Kurs dasarnya adalah perbandingan antar kedua mata uang dengan negara yang berbeda. Faktor yang mempengaruhi kurs antara lain ialah kebijakan pemerintah, inflasi, dan ekspektasi. Kelemahan sistem moneter internasional. Ketika sistem moneter internasional dikaitkan dengan emas, yang pada akhirnya menyebabkan saling ketergantungan di antara sistem mata uang sehingga menjadi jangkar bagi nilai tukar yang tetap dan menstabilkan inflasi. Ketika sistem gold standar hancur, fungsi yang bernilai ini tidak bertahan lama dan dunia terjebak dalam rezim inflasi yang terus-menerus. Lalu, jika suatu sistem moneter internasional yang berjalan dengan baik akan melancarkan perdagangan dunia, arus investasi asing, dan intervensi global. Kemampuan sistem moneter internasional adalah persyarat bagi sehatnya ekonomi dunia. Sebaliknya, runtuhnya sistem moneter internasional barat menjadi penyebab terpisah keseruan dalam ekonomi internasional. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu apa saja keuntungan yang diperoleh Indonesia dari sistem moneter internasional yang stabil? Keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan sistem moneter Indonesia yang stabil, di mana sistem moneter internasional adalah mempromosikan perdagangan internasional dan investasi, menciptakan disiplin kebijakan makro, promosi kerjasama internasional karena penerapan nilai tukar, tetap menjaga tingkat inflasi domestik, mencegah timbulnya spekulasi irasional yang menyebabkan destabilisasi ekonomi. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pemerintah menjaga stabilitas harga dan kebijakan moneter? Melalui kebijakan moneter, stabilitas harga dapat dijaga dengan mengupayakan agar jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak stabil. Kondisi ekonomi yang baik akan ditandai dengan tingkat harga barang yang stabil. Harga barang terjangkau oleh masyarakat sehingga daya masyarakat meningkat. Studi kasusnya yaitu analisis kasus standar emas dan dampaknya terhadap perekonomian. Nilai emas yang relatif stabil memang mempermudah ketika emas dijadikan sebagai standar mata uang internasional dan pembayaran internasional. Namun, ganjalan yang ada selama ini adalah mata uang Amerika Serikat yaitu dolar
Amerika Serikat yang mengklaim diri sebagai negara adidaya tidak mau jika mata uang mereka, yaitu dolar, digantikan oleh emas atau dinar sebagai standar pembayaran nasional. Hal ini agak aneh, padahal dari data yang ada di atas, tampak jelas bahwa standar mata uang kertas banyak menimbulkan dampak negatif. Contohnya adalah tingginya inflasi karena nilai mata uang kertas yang berfluktuatif, dan dampak positif dari emas adalah nilai emas yang tetap tinggi dan tidak berfluktuatif. Selain itu, banyak juga yang mendesak agar standar mata uang kembali ke emas. Para pakar perekonomian dunia memberikan saran untuk menjadikan emas sebagai standar keunggulan global. Jadi kesimpulannya adalah sistem keuangan internasional dari sejarahnya telah mengalami begitu banyak perkembangan dan transformasi dari masa ke masa. Perkembangan ini disebabkan oleh adanya perubahan ekonomi dan politik domestik serta internasional pada masing-masing masa. Para ahli beranggapan bahwa uang dan sistem moneter internasional merupakan unsur yang bersifat netral, baik ekonomis atau politis. Namun anggapan ini tidak terbukti dalam ekonomi modern. Norma dan konvensi mengatur sistem moneter internasional. Dengan ini mempunyai efek distributif yang penting bagi power suatu negara dan kesejahteraan dalam kehidupan negara tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kita tentang sistem moneter internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.